Tantangan terberatnya ya. Tantangan terberatnya itu kita kan ngikut ya, melekat dengan tim gitu. Artinya kita harus siap 24 jam gitu. 24 jam ini bisa mengganggu tidur kita juga, karena kalau misalkan ada kondisi emergency ya mau nggak mau kita harus handle gitu kan. Tiba-tiba sakit gitu, pagi-pagi itu badannya demam atau apa gitu, itu saya pernah alami sih. Jadi digedor jam 1 malam, pergi ke rumah sakit jam 3 pagi, itu saya pernah semua. Jadi itu sih yang paling mengesankan. Itu pertama kali pergi TC, terus langsung ke Arab Saudi dan langsung dapat umroh gitu, jadi alhamdulillah banget gitu. Oh, oke. Saya Dr. Rizky Dwi Rahayu, spesialis kedokteran olahraga, lahir di Jember, tanggalnya rahasia kali ya. Profesinya saat ini dokter spesialis kedokteran olahraga. Selain praktek di 2 tempat, di Rumah Sakit Muhammadiyah Tamanpuring dan juga di Klinik Utama Royal Sports Performance Center. Terus saya juga ngajar di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia di program studi ilmu kedokteran olahraga. Juga bekerja di KONI DKI Jakarta dan di Asiana Soccer School. Jadi waktu itu saya setelah lulus ya, tahun 2023 lulus dari FKUI untuk program pendidikan dokter spesialis, dan waktu itu dihubungin oleh orang PSSI. Pada waktu itu mereka sedang mencari dokter tim tambahan untuk timnas sepak bola wanita. Kemudian saya apply deh tuh, masukin CV, terus diminta untuk datang untuk wawancara dengan medical head-nya gitu. Jadi ya setelah itu langsung ditugaskan untuk TC pertama. Jadi tugas pertamanya itu 2 Februari 2023 ya. Jadi kalau sampai sekarang berarti udah 2 tahun lah saya menemani timnas sepak bola putri. Kami itu di timnas sepak bola putri ini banyak ya orangnya, tapi nggak semua ditugaskan dalam satu TC gitu lah, atau event turnamen gitu. Jadi kita punya 2 dokter, kemudian fisioterapis itu ada 4, masyur juga ada 4, dan ada 1 ahli gizi. Nah, tapi penugasannya itu biasanya sesuai dengan kebutuhan dari tim pada waktu itu. Jadi sesuai request dari sektim, sekretaris tim kepada medical head. Baru nanti kita deploy lah, ditugaskan gitu untuk TC itu. Gitu. Jadi tantangannya itu lebih kepada pertama kita memastikan atlet-atletnya itu siap untuk TC itu. Jadi biasanya sebelum mereka masuk ke dalam sebuah TC kan kita dikasih list gitu ya, list pemain gitu dari sektim. Setelah itu biasanya kita diminta untuk review kira-kira atlet mana yang pada waktu itu masih atau pada saat itu ada cedera yang tidak memungkinkan dia untuk datang bergabung ke TC gitu. Misalkan ternyata sudah nggak ada gitu ya, misalnya udah clear semua, nggak ada cedera nih, kalau dari pertanyaan atau perhitungan waktu dari cedera yang terakhir. Biasanya kita pada waktu atletnya datang, itu kita harus screening dulu. Nah, biasanya kalau saya pakai kuesioner ini saya minta pemain untuk mengisi beberapa pertanyaan gitulah ya, terkait dengan cedera yang terakhir atau cedera yang dalam waktu berapa jangka tertentu gitu. Setelah itu kalau misalkan ada yang sangat perlu pemeriksaan, biasanya itu saya periksa dulu sebelum latihan pertama, supaya kita bisa benar-benar tahu memang mereka itu udah siap benar ya untuk latihan berikutnya gitu. Karena kalau enggak nanti bisa makin parah gitu cederanya pada waktu TC, dan kita nggak mau itu kan gitu. Nah itu kalau sebelum TC.
Nah, selama TC biasanya itu saya kasih edukasi lah gitu buat pemain, gimana caranya untuk menjaga kesehatannya mereka. Kalau misalkan mereka itu ada keperluan training khusus, misalnya ada bagian tubuh tertentu yang perlu dilatih gitu ya, dan mereka harus melanjutkan latihan itu setelah TC selesai. Nah, itu biasanya saya kasih kayak resep atau PR gitu. Harapannya nanti kalau misalnya mereka gabung ke TC lagi, itu kita udah atasi masalahnya gitu, udah lebih bagus. Nah, terus pada waktu TC udah selesai, itu biasanya juga saya reminder lagi mereka supaya menjaga kesehatan selama di luar TC, kemudian tetap berlatih supaya nanti performanya nggak turun gitu. Itu sih tantangannya, jadi kita mesti terus-menerus edukasi, terus pemeriksaan fisik di awal itu penting banget supaya kita nggak kecolongan ya gitu sih. Nanti kalau boleh tahu kriteria pemain yang approve ini boleh tes ini secara gambaran kasarnya apa aja? Biasanya kita itu cek muskuloskeletal ya, jadi keadaan otot dan tulangnya seperti apa gitu. Kalau misalkan penyakitnya infeksi itu kita harus cek juga infeksinya itu seberat apa, apakah ada kemungkinan untuk penularan ke pemain lain selama TC. Nah, kalau misalkan ada, ya tentunya kita nggak bisa rekomendasikan dia untuk bergabung kan gitu, jadi mending ditarik dulu gitu. Tapi kalaupun ada itu, biasanya kita informasi ke pelatih, misalnya dia butuh istirahat atau karantina gitu ya, atau isolasi berapa hari gitu. Kalau misalkan pelatih masih memperbolehkan, itu biasanya dia hanya cukup karantina, habis itu dia akan gabung di beberapa hari berikutnya gitulah. Jadi situasional banget gitu kondisinya. Kalau keluhan itu lumayan bervariasi ya. Kalau misalkan kita hitung secara garis besar sih nggak banyak yang signifikan. Jadi ini ada kecenderungan pemain-pemain di tahun ini, terutama 2024-2025, itu mereka cenderung lebih sedikit keluhannya kalau dibandingkan pertama kali saya masuk gitu. Mungkin karena mereka sudah lebih pinter ya untuk menjaga kesehatannya, kemudian latihannya juga lebih bagus. Tapi kalau misalkan kita ngomongin kasus cedera, itu cedera yang paling sering terjadi pada waktu TC itu biasanya ankle sprain. Jadi kesleo lah gitu, itu paling sering terjadi. Dan mungkin waktu sembuhnya itu sekitar 1 minggu atau 2 minggu gitu ya, tergantung apakah itu pertama kali dia alami atau enggak gitu. Kemudian kalau yang sakit-sakit mungkin batuk pilek ya, itu lumayan banyak gitu. Terus kalau yang terkait sama kulit-kulit itu biasanya blister. Blister itu juga cukup banyak sih dialami sama pemain-pemain itu. Gitu, rata-rata itu ya yang hari-hari terjadi. Paling berat cederanya itu ACL ya, paling berat. Terus ada juga concussion, waktu udah observasi gitu ya, ternyata aman untuk kepalanya, tapi ternyata ada perforasi membran timpani, jadi gendang telinganya pecah gitu. Jadi itulah yang paling berat sih kalau saya rasa, karena membutuhkan waktu observasi panjang. Terus kalau ACL tentunya ini ya, pada waktu TC itu butuh extra care gitu, sama nanti setelah TC-nya baru kita lakukan operasi, konsul ke dokter SPOT, terus habis itu mereka rehab. Jadi tadi kan saya udah sebutin, saya ada form screening ya. Jadi di form screening saya itu biasanya saya tanyain hari pertama haid terakhir itu kapan gitu. Kemudian mereka melakukan tracking nggak untuk siklus menstruasinya gitu, sehingga saya tahu dia itu menstruasinya teratur atau enggak gitu, karena itu penting kan. Nah, jadi misalkan pada waktu pertandingan itu biasanya kita sudah punya prediksi, oh atlet yang ini nih dia akan menstruasi pada hari ini gitu. Dan untuk atlet itu biasanya kita kan sampaikan ke pelatih ya, dan kita berikan opsi ke dia gitu, bagaimana dia mau terlibat dalam pertandingan itu. Jadi dia bisa withdraw sih kalau misalkan dia memang merasa tidak mampu untuk
masuk ke pertandingan itu gitu. Jadi dia punya hak untuk itu. Nah, tapi itu kita komunikasikan dengan pelatih juga, dan beberapa pelatih itu memang concern terhadap hal itu ya gitu. Jadi senangnya saya nggak sendirian gitu dalam hal itu, dan pemain juga merasa lebih terlindungi gitu selama periode itu. Jadi kalau misalkan pemain dapat menstruasi terus kiranya dia tidak sanggup, itu bisa di cancel, misalkan harus main gitu. Iya bisa. Jadi mereka bisa sampaikan ke saya. Udah gitu saya sampaikan ke pelatih gitu. Jadi saya bilangnya, oh ini pemain ini menstruasi coach gitu. Dan nanti coachnya yang menyampaikan gitu, oh ya kalau misalkan memang nggak mau main nggak apa-apa gitu. Jadi diberi kelonggaran lah sama pelatih. Kalau perbedaan fisik sih mungkin tinggi badan ya. Tinggi badan untuk rata-rata mereka lebih tinggi daripada pemain-pemain kita. Tapi untuk yang baru ini, yang U17 yang baru ini itu menurut saya cukup tinggi-tinggi juga ya, sedikit sekali itu yang pendek gitu. Kemudian yang kedua, badannya juga mereka tuh lebih besar gitu. Sebenarnya untuk anak-anak kita, untuk pemain kita sudah cukup mengimbangi lah gitu, karena terlihat bedanya memang kalau udah lama di timnas itu biasanya badannya akan lebih besar gitu ya, karena latihannya kan lebih intens gitu ya, terus makanannya juga lebih bagus kita atur gitu. Jadi mungkin kalau perbedaan dari sisi fisik itu sih, tinggi badan sama komposisi tubuhnya itu mereka lebih lean gitu. Pelatih cedera ada sih ya, beberapa dijumpai. Sebenarnya cederanya bukan cedera baru, jadi cedera lama tapi muncul lagi, dan waktu itu apa ya karena ada pencetusnya aja. Misalnya melatih tapi latihnya itu kan cukup intens ya, latihannya untuk pelatih juga bisa lebih intens gitu, jadi kena gitu. Macam-macam sih memang gitu. Biasanya cedera-cedera lama yang muncul kembali karena yang dulu tuh nggak di rehab dengan baik gitulah. Tantangan terberatnya ya. Tantangan terberatnya itu kita kan ngikut ya, melekat dengan tim gitu. Artinya kita harus siap 24 jam gitu. 24 jam ini bisa mengganggu tidur kita juga, karena kalau misalkan ada kondisi emergency ya mau nggak mau kita harus handle gitu kan, itu yang pertama. Terus yang kedua ya kita harus bisa bekerja dalam ruang lingkup kelompok ya, jadi teamworknya itu harus bagus karena dinamikanya banyak gitu ya, dinamika dari pemain ada, dinamika dari pelatih juga ada ya, kemudian dinamika dalam tim kita sendiri kan juga pasti ada gitu. Jadi kalau misalkan mau dibilang ya mungkin dua itu ya, yang menghabiskan waktu sama yang harus bekerja dalam teamwork gitu. Itu sih kayaknya yang paling berat ya. Pernah. Kalau sering enggak ya, jadi biasanya itu yang suasananya mencekam itu pas waktu turnamen. Kalau TC biasa mungkin nggak terlalu gitu, tapi kalau turnamen itu biasanya pos pertandingan itu kita mesti siaga, karena kadang-kadang ada atlet tuh yang muncul gitu gejalanya pas waktu udah istirahat gitu ya. Terus atau mungkin juga tiba-tiba sakit gitu, pagi-pagi itu badannya demam atau apa gitu. Itu saya pernah alami sih, jadi digedor jam 1 malam, pergi ke rumah sakit jam 3 pagi, itu saya pernah semua. Banyak sih sebenarnya momen-momen mengesankan itu, terutama dalam 2 tahun belakangan ini kan saya punya kesempatan untuk banyak mengunjungi negara luar gitu ya. Dalam mengunjungi negara luar itu tentunya saya juga banyak belajar mengenai bagaimana medical teamnya bekerja, kemudian bagaimana sistem kesehatannya juga gitu. Kemudian saya juga sempat dikirim oleh PSSI untuk mengikuti konferensi internasional gitu, jadi kesempatan untuk belajar itu banyak gitu.
Tapi kalau boleh saya pilih satu ya paling mengesankan itu justru TC pertama saya. TC pertama saya itu ke Arab Saudi. Waktu itu friendly match dengan KSA, dan seperti biasa kalau ke Arab Saudi kita dikasih hadiahnya umroh ya. Jadi itu sih yang paling mengesankan. Jadi pertama kali pergi TC, terus langsung ke Arab Saudi dan langsung dapat umroh gitu, jadi alhamdulillah banget gitu. Itu sih kayaknya yang paling mengesankan ya selama ada di timnas gitu. Iya, jadi umumnya kita sebenarnya punya satu ahli gizi ya, tapi ahli gizi kita ini jarang dikirim gitu. Jadi kan tergantung permintaan tim juga gitu. Kalau misalkan ada ahli gizi, terus terang saya lebih mudah gitu karena dia bisa memanage menu-menu gitu ya. Tapi kalau misalkan nggak ada, ya berarti saya yang koordinasi dengan pihak hotel untuk menyediakan makanannya pemain ini gitu. Jadi biasanya mereka udah memberikan set menu selama TC itu kira-kira menunya apa aja, dan biasanya saya akan kasih kayak gambaran umum gitu. Harus ada karbonya, ada beberapa opsi, kemudian proteinnya harus ada hewani, nabati gitu, kalau bisa 3 pilihan gitu ya. Terus makanannya kalau di Indonesia kalau bisa jangan ada santannya, kemudian gorengannya juga dikurangin, kemudian sambal juga nggak boleh gitu ya. Jadi biasanya saya kasih kebutuhan umum aja, abis itu mereka akan ngerevisi. Jadi kita akan terus koordinasi sama pihak resto dan chefnya gitu untuk mengatur menu makan anak-anak. Sama juga snack ya, jadi snacknya itu biasanya saya taruh di sebelum pertandingan atau sebelum tidur, atau sebelum latihan maksudnya, sebelum latihan atau pertandingan sama sebelum tidur. Biasanya 3 kali makan sama 2 snack. Jadi sesuai standar hotel ya, yang tempat kita menginap gitu. Jadi sebenarnya kalau ke performa mungkin nggak terlalu deket ya pengaruhnya gitu. Tapi kalau mereka makan sambal itu biasanya timbul reaksi di saluran pencernaan yang kita nggak inginkan ya. Entah itu diare atau mereka jadi kena asam lambung gitu. Dan kalau misalkan mereka udah kena itu, mereka jadi nggak bisa latihan atau nggak bisa main kan, karena dehidrasi. Terus kalau karena asam lambung kan mungkin sakit gitu perutnya. Itu adalah hal yang paling nggak kita pengen kan. Jadi mungkin secara performa mereka masih bagus, tapi karena mereka sakit itu jadinya nggak keluar gitu, karena mereka nahan sakit kan. Nah itu yang kita nggak pengen sama sekali itu. Saya jujur punya harapan besar ya pada pemain-pemain kita. Kalau misalkan kita lihat bagaimana sepak bola wanita di dunia, itu kan mereka sudah sangat advance ya, dari sisi permainan, kemudian dari sisi fasilitas kesehatannya gitu ya. Jujur kalau untuk pemain gitu, saya berharap benar-benar yang masuk ke timnas itu kualitasnya memang bagus. Jadi intinya dia sudah mengenali permainan ini sejak kecil lah, sudah dipersiapkan gitu ya. Kemudian mereka berlatih bagus, punya mental sebagai atlet dari kecil gitu. Punya mental sebagai atlet itu artinya harus menjaga diri kan, karena atlet itu superhuman. Jadi latihannya harus bagus, pola makan harus bagus, tidurnya juga harus bagus gitu. Jadi pas waktu masuk ke timnas itu memang mereka benar-benar high quality, dan kita bisa bandingkan itu dengan yang di luar gitu ya. Jadi kita bisa sama gitu. Kemudian kalau dari sisi fasilitas kesehatannya ya tentunya juga kita pengennya sama ya seperti yang di luar gitu. Jadi punya sistem surveillance yang bagus gitu, kemudian punya pusat rehabilitasi dan juga pusat pelatihan yang bagus ya untuk atlet-atlet kita gitu. Jadi sepanjang tahun kita bisa track gitu, atau kalau misalkan mereka masih bermain di luar itu paling nggak kita gampang untuk masukin lagi untuk rehab misalnya gitu. Jadi itu sih harapannya, kualitasnya bagus, bibitnya, kemudian fasilitas kesehatannya juga bagus, sama yang terakhir mungkin dukungan dari federasi ya, terutama untuk dalam hal medis.